Saya kalau bicara gol jangan dibilang. Kami Manado ke pesta bahkan ke orang mati pun pakai barang emas. Ya kan? Apakah itu palsu? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Ya. Karena buat kami orang Manado yaitu parlente itu paling penting saya. Ya dong. Tetapi jangan pernah percaya tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Karena rantai kongguan pun rose gold. Ya, jadi kalau buat kita orang Manado kalau di udara apalagi Desember, wow. Kemarin panitia ionya bilang bang nanti bahas tentang daerahnya bapak sama ibu. Mau bilang jangan. Dalam dunia stand itu masuk rasis karena saya orang Manado. Mendingan saya bawa tentang Manado. Kenapa? Karena saya tahu gaya hidup orang Manado. Karena mama saya Manado kecantikannya maksimal usia sekarang 78 tahun. Cantik banget saya. Hanya perbedaannya di alisnya doang. Karena muda ditato. Sekarang alisnya turun setengah senti. Dan tadinya ada di atas, sekarang sudah di bawah. Jadi beliau kalau ke gereja ibadah jam 10 pagi dari jam 4 subuh beliau bangun. Apakah Anda berpikir dia doa pagi? Tidak teman-teman, nama es batu darah Yesus. Tuhan tolong kita. Jadi buat ibu-ibu yang cantik hari ini, kecantikanmu jangan dirubah khusus di alis. Bibir masih bisa dimacam-macamin, alis habis kalau berubah. Bayangkan mama saya dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi cuma ngaturin alis. Dia keluar kamar so bagus tuh deti. Bagus loh ibu-ibu. Ibu-ibu kalau alis Anda udah mulai ada perubahan menggunakan es batu karena lebih murah. Dia ke gereja, mama saya tuh gerejanya GBI Glow. Karena kami Manado jadi Pak Gilbert, gitu. Dia ke gereja jam setengah 10, nyampe gereja jam 10 ibadah, setengah 11 beliau pulang. Mama kata ini mami kenapa pulang? Ternyata lagi gereja, lagi nyanyi sebab Tuhan bang. Dia lupa berdiri depan mesin AC. Sebab Tuhan bang, jatuh alisnya, turun lagi bang. Akhirnya mami nomor pindah gereja. Sekarang di Immanuel Gambir. Kenapa dia milih di Gambir? Karena duduknya ada jendela. Jadi gak kena AC. Jadi bapak ibu, ibu-ibu dicantik jangan dirubah. Saya sebagai orang Manado, kemarin baru habis dari Bangkok liburan. Nyampe di Bangkok, menikmati Bangkok indah. Orang nanya belanja di Icon ya bang? Enggak Platinum. Kenapa? Karena muka seperti ngomong, make barang semahal apapun, nggak ada yang percaya. Susah, saya pakai tinggi. Ya, tapi orang Natuna itu pasti ambasador. Susah. Saya beli Gucci di Plaza Indonesia. Subuh pulang Manado, nongkrong di Manado sama teman-teman Manado. Mereka pada nanya di atas lantai berapa menurut dibayangin. Pada luas stand-up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Benar? Saya stand-up komedian yang bisa stand-up di dua presiden antara Pak Jokowi dan Pak SBY. Orang nanya mahal bayarannya, thank you duitnya. Karena nggak ada yang berani minta. Siapa berani minta sama Pak Presiden? Meninggal. Tapi orang nanya kenapa diambil nol? Pride-nya saya. Asik. Ya kan? Saya orang Manado main film terbanyak. Artis Manado ada banyak di nasional. Tapi saya paling banyak main film. 43 film udah nongol bintangi. 7 jadi cowok. 7 kayak jadi cowok. 32 KW. 34-nya jadi bencong. Orang bilang bahagia yang penting doi maso gitu. Karena susah muka saya milih. Saya beragama Kristen di saat komik 8 tayang di TV, di bioskop, itu saya ditelepon banyak hamba Tuhan, Pak Bahwa kamu kan anak Tuhan, kenapa jadi bencong Pak? Pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan, Pak. Susah. Selama Rio Dewanto, Chico Jericho, Aliando, Alda Salim masih hidup,
kalian yang jatuh dari pohon. Ya kan? Saya main sinetron pertama itu naik enak turun ogah. Anda tahu saya main sama siapa? Om Indro dan kawan-kawan. Saya jadi apa? Kuntilanak. Setengah 11 malam dikasih tangga. Terus dialognya ada nggak ada, cuma cekikikan itu doang Pak, demi duit Pak. Sinetron yang bisa saya beli mobil Ferrari tanpa hutang. Sorry, saya orang Manado yang taat pada Tuhan, karena buat saya hutang itu dosa. Minjem tapi boleh. Ya tadi kan banyak ada hamba Tuhan yang hadir, ya kan? Alkitab berlarang berhutang di Roma 13, tapi Ulangan 28 pun nggak boleh meminta pinjaman. Ya kan, jadi boleh minjem tapi nggak boleh utang, ya. Jadi saya main film bisa beli Ferrari, judulnya film Islami. Judulnya Mak Ija pengen ke Mekah berbarengan dengan tukang bubur naik haji. Episodenya judulnya babi ngepet. Saya nggak jadi babi ini, enggak. Yang jadi siluman babi almarhumah Preti Asmara. Saya jadi apa? Gendong babi. Dan babinya asli Bapak Ibu, bukan dari styrofoam, diikat di bawah pohon babinya. Pakai moltek, hah? Gendong Pak, gendong. Orang tanya kenapa aku gendong Bang Mol? Karena sehari saya dibayar 33 juta. Jangankan satu babi, 10 pun gua gendong Pak. Ya kan, dengan kondisi muka gua seperti ini, gua gak akan pernah nolak. Is everything under control. Yang penting ada ciennya. Iya dong. Ya, itu kan prinsip Bapak Ibu. Karena saya tinggal di Jakarta, saya nggak tinggal di Manado. Kalau saya tinggal di Manado, mallnya Mantos, paling mahal Pedro. Saya tinggal di DKI Jakarta, standar pacaran DKI berubah Pak. Sekarang ngajak cewek pacaran, nggak ada ke Ario, Atrium, dan Mogot Plaza, nggak ada. Standar cewek Jakarta sekarang Senayan City, Plaza Indonesia, Pondok Indah 3, di situ nggak ada BH merek Wakol, nggak ada Pak. Kita masuk Senayan City, pintu utama sebelah kiri Burberry, kanan Gucci, depan Bottega, samping Balenciaga, nggak ada matahari Pak. Ada gantungannya diskon 20% plus 20. Nggak ada kaos merek Postboy, nggak ada Pak. Lu kalau masuk Senayan City salah kiri kanan, ginjal hilang baru satu kelas. Ya kan? Nggak ada sirkon dijual cincin emas. Lantai 2 sebelah optik Melawai, Benteng Jewerli. Itu baru emasnya, ginjal 2 hilang, cuma dapat 4 gram. Jadi otomatis kita harus nyari duit. Jadi mau jadi apapun di film, gua jalanin bro. Yang penting duit masuk, apalagi bilang Mama Manado. Saya gereja GBI Senayan City. Dia telepon, Dek, Mami di sensi. Ngomong udah mulai pucat. Ini di pintu mana nih emak? Kalau pintu sahabat sebelahnya Hugo Boss. Gak mungkin dia ke Hugo Boss. Dia bilang, Mami lagi ada tunggu panganan di muka tas, di muka toko jual tas sama dentika. Bottega. Tuhan pindah agama 2 kali. Udah mikir mak gua depan Bottega, mau cepet-cepet datang. Ayo ke gereja. Mami ada lihat di dalam toko ada tas warna hitam, cocok deh Mami, janda. Dan dia langsung main buka pintu masuk. Karyawannya cepet nyambut, kenapa? Mamanya stand up komedi termahal, pasti beli. Gak mungkin gak beli, pasti beli. Tercapai nih target. Dia nunjuk tas atas ini Mami bagus deh. Terpaksa gesek. Itu hari Minggu. Hari Rabu ada perkumpulan
kebetulan oma-oma Nado di belakang kaki. Dia bawalah Bottega. Dan memang bawa bukan ke gereja. Aduh, ada pertemuan ini hari Nado semua deh. Dari mami mengasih dia yang Bottega. Pulang-pulang Bapak Saudara, dari tas Bottega ada Panada, babungkus, ikan kembung goreng di dalam Bottega, ada ukis cucu di dalam. Dari mama langsung bilang, oh Tuhan Yesus, ini maminya tahu kasih ini 100 juta. Kalau lu beli di Ambasador 300.000, kita gak keberatan kembung goreng, kembung bakar itu angkat. Karena tas Botteganya pas diangkat ikannya robek tasnya. Yang buat kresek naruh ikan bolong. Bayangkan tas Bottega di bawah gesek-gesek sampai 3 hari tetap bau ikan. Kita mau marah tapi jadi malu undang. Terpaksa sekarang mau bawa kemarin dari Bangkok mie, napa tas merek Coach. Padahal belinya di mana? Latino. Karena orang Manado banyak yang tidak bisa membedakan mana berlian, mana sirkon. Karena yang penting mangkilan. Orang Manado kalau cincin makin besar, penyembahan makin tinggi dari tangan. Apakah itu menyembah Tuhan? Nyandak mau kasih lihat yang di belakang cincin besar. Jadi kalau orang nanya, kenapa lu ngambil stand up? Karena stand up paling enak Bapak Ibu. 15 menit saya di Jakarta 45 juta, itu harga terendah. Dan saya stand up komedian nomor 2 paling berani di dunia, nomor 1 di Asia. Di Anda paling berani bukan karena stand up depan presiden, enggak, di orang mati. Saya datang melayat orang meninggal di rumah duka Gatot Subroto. Kita lagi ngantri, Ibu Maya Romantik, Mongol, ada Om Tantowi dan beberapa teman-teman artis yang lain. Ibu Maya Romantik lagi ngomong sama jenazahnya, sama keluarganya turun berduka cita. Jadi Mongol sebelahnya lagi ngapalin. Jangan sampai kalimatnya sama, ya. Tahu-tahu dari belakang ada yang lain. Kita akan dengarkan stand-up komedi dari Mongol. Udah orang mati. Lu bayangin orang Manado meninggal kan pasti ada nangis-nangis ya. Disuruh melawat. Mau langsung lihat orangnya. Betul orang mati. Mau tanya Ibu Maya Romantik, gimana Bu? Ibu Maya Romantik bilang kita nyanyi bareng aja. Oh Tuhan jangan nyanyi. Kelemahan Mongol adalah menyanyi teman-teman. Saya pernah ikut karaoke sama teman-teman di Indonesia, mati lampu. Jadi saya nggak cocok nyanyi. Saya di gereja pernah nyanyi lagu Citra. Pertolonganmu. Jemaat diam. Mongol pikir dijamar Tuhan. Ternyata lagi pada Tuhan cabut nyawanya. Jadi saya diajak nyanyi. Saya nggak mungkin terima. Yang meninggal istrinya ngomong, tolong hibur ya, nanti oma transfer. Mau dengar kata transfer, bapak gua Cina. Keluar langsung Cinanya, bro. Stand up 10 menit doang, Pak. Selesai interview, mohon maaf ya kalau kurang lucu, bla bla bla. Istrinya ngomong, kamu tuh lucu banget, ngomong. Semoga berkat dari Tuhan lewat oma cukup buat ngomong. Maksudnya udah ditransfer sama oma ngomong. Ini buktinya 40 juta. Ngomong langsung bilang jangankan di sini, dikubur juga walaupun. Pak mohon maaf, 10 menit 40 juta. Sekarang udah berapa menit? Jadi ngadepin Jakarta sekarang gak gampang teman-teman. Jadi kalau Anda lihat besok malam minggu di Jakarta, lebih banyak cowok dengan cowok nge-mall dibandingkan cowok dengan cewek. Bukan karena mereka kan normal, tidak. Karena tempat nongkrong yang melebihi ambang dompet. Kalau cowok sama cowok ke Senayan City mentok Starbucks, gak ada cowok sama cowok masuk Gucci mau ngapain. Mentok-mentok nongkrong di Starbucks, ya kan? Maka lebih enak sesama cowok.
ribet, nanti bau kecap, bau asam, ribet. Tapi kalau coba sama cowok, bro, santai yuk, gas. Jadi jangan pernah nganggap cowok sama cowok itu nggak normal. Enggak, karena memang lebih nyaman, bro. Mau nyari tahu cowok dengan normal dengan tidak seperti apa, gampang. Jangan lihat cowok pakai V-neck dianggap dia nggak normal. Jangan. Kelihatan dari mana sih cowok normal sama tidak? Dari gerak kelihatan. Kalau dia normal, dia narik baju kalau kepanasan. Banget sih. Itu pasti normal, bos. Nggak normal bagaimana? Pakai tangan. Ih, geraknya. Jadi gua bingung dapat angin dari mana sih begitu. Kelihatan banget. Cowok normal kalau dia jalan ada kebakaran mah biasa. Baru hujan, itu normal. Tapi kalau nggak normal biasa, ada air. Gitu. Sekarang di Indonesia udah banyak cowok sama cowok pacaran. Menurut lu nggak gimana? It's not my business. Tetapi kenapa Anda jangan lupa pelajaran sekolah yang nyuruh. Pelajaran PMP bab 8 halaman 16. Judulnya cintailah sesama. Disuruh cintai sesama. Didukung provider HP karena sesama lebih murah. Jadi nyantai aja. Papa saya di Beijing saat ini berusia 91 tahun. Beliau masih sehat walafiat. Mama saya adalah istri ketiga dari beliau, tapi melahirkan anak laki pertama. Jadi di saat mama saya melahirkan Mongol, beliau meninggal dengan posisi dipasung. Orang-orang bilang Mongol gak akan pernah sukses. Tetapi ternyata Tuhan buat Mongol jadi sukses. Amin. Saya ke Jakarta, dari Manado ke Jakarta, niat awal mau sekolah pendeta. Ya kan? Sekarang jadi artis. Enak banget. Kenapa enak banget tuh? PK-nya lebih besar daripada pendeta. Persembahan kasihnya tidak dalam bentuk amplop di putih, tapi transferan rohani, DP dan pelunasan. Kan enak jadi buat hamba Tuhan. Ayolah jadi stand up comedian. Terus orang nanya, terus gimana? Nyantai aja. Bisa contoh sama yang berulang tahun suami istri, mereka tetap bahagia. Kenapa nggak ribet hidup? Hidup itu jangan dibuat ribet. Kalau konsep agama Kristen ada Roma 12 ayat 3, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan. Jadi jangan mikir yang ribet, jangan ketakutan terlalu berlebihan. Nggak boleh makan kangkung karena ada bekicot kecil yang tidak akan pernah akan menjadi tumor kalau kita makan. Ini kan perkaranya PA nih orang-orang. Ini kangkung kita makan dikunyah apa ditelan, Pak? Ya kalau perkara dikunyah meninggal juga tuh bekicot. Ya kan? Ini mohon maaf ya beragama Kristen, kami makan babi. Ada yang bilang nggak boleh makan babi karena babi mengandung cacing kremi yang dimasak dalam 1000 derajat Fahrenheit nggak akan mati kalau cacingnya. Perkara babinya ditelan apa dikunyah. Kalau dikunyah kan dia beset juga cacing, meninggal juga. Apalagi urusan sama setan. Kita teman-teman yang beragama Muslim, ngapain takut sama setan? Setan itu dilambangkan sebagai kambing. Anda makan kambing, berarti Anda juga makan selesai. Kami Kristen makan babi. Kenapa babi kok berhubungan dengan setan? Karena Yesus pernah usir setan di Gerasa. Setannya masuk ke babi, berarti babi ada setan. Dengan kita makan babi berarti kita makan setan. Tapi kenapa Kristen lebih unggul? Karena kami juga makan kambing. Gitu loh maksudnya. Kenapa kita? Karena kambing dan babi pun kami hantam.
bintang 5 seperti ini pasti ada nasi merah. Apakah Anda pernah berpikir orang tua kita, buyut kita zaman dulu ada nasi merah? Gak ada, Pak. Zaman dulu mereka makan itu gak perlu vitamin. Yang penting mati, gak ada lampu karena takut ada Belanda. Lu ama Mongol dari Cungpo datang ke Indonesia tanggal 12 November 1912. Beliau lagi buang air besar di kota, di kali, tahu-tahu ada bom ratu. Dia nggak cebok loh lagi. Karena dia bilang kalau gua cebok meninggal tembak. Jadi ama lagi. Terus mau nanya terus ama gimana bersihinnya? Yang penting ada daun pisang, everything under control. Orang sama dulu gak ribet. Saya pernah nyoba pakai daun pisang Bapak Ibu. Di mana? Jambore Nasional Pramuka. Di situ mau bilang setebal apapun daun pisang yang Anda gunakan pasti koyak. Gua sampai 12 lembar pasti ya robek. Dan hanya Indonesia ada apa-apa kena di tangan, bukan dicuci, dicium. Cuma negara kita loh Bapak Ibu, serius. Saya manggung di Afrika, di Johannesburg. Ada orang Afrika banyak banget, gak ada yang mobilnya dipelintir. Hanya Indonesia loh Pak. Saya sampai pernah lihat orang mobil tuh enak, terus digoyang. Orang bule itu mobil ambil langsung diselepet. Kita digoyang. Mau nanya kenapa digoyang si bro, enak tongol becek kering jorok. Di mana joroknya? Bukan di pinggir buangnya. Orang bule diselepet dia dititik. Mana dia dihantam? Di meja, di eskalator, di mana temen. Itu realita. Apalagi yang kurang dari bangsa kita? Bangsa kita emang keren beneran, jangan nggak bohong. Indonesia itu negara kaya, tapi ada juga yang kurang keren. Ngusir setan juga paling kurang keren itu bangsa kita. Kalau dia agamanya Muslim dibacain ayat kursi, kita agamanya Kristen dibacain ayat Alkitab atau doa. Apakah itu benar? Bisa, tapi masalahnya kita ini negara dengan agama yang banyak. Harusnya tanya dulu setannya agama apa. Jangan langsung dibaca. Dia nggak apa-apa. Kalau dia Kristen kan kamu bantu ayat. Jadi orang nanya terus bagaimana usir setan Indonesia? Nggak usah diusir Bapak Ibu. Setan Indonesia di acara bareng Pak Jokowi kan Mongol udah bilang difabel 90%-nya. Difabel. Suster ngesot itu cacat. Kan dia ngesot. Nah kalau suster ngesot kita jalan cepat, dia hanya yang capek. Jangan terus capek juga. Jadi suster ngesot takutnya sama apa? Beli sama kontainer kalau rumah sakitnya koja. Kenapa dia hanya di rumah sakit? Karena rumah sakit ubin. Nah kalau dia nyebrang ke jalan Warakat dari rumah sakit koja, dia udah standby setengah satu, goblok kontainer. Pocong takutnya sama apa? Portal. Kursi. Doa. Bisa juga, tapi selama kapas di telinganya belum dibuka, dia nggak dengar. Anda nonton film horor pocong-pocongnya dibaca cuma begini. Karena kapas belum dicabut. Tapi apa yang ditakuti pocong? Portal. Karena sepinggang kita bisa lompat. Jadi nyantai aja. Karena buat hidup ini yang membuat indah itu kitanya yang menikmati. Ada hukum dan etika yang harus kita junjung tinggi. Saya mau sombong bisa Bapak Ibu. Saya salah satu pelawak terkaya di Indonesia. Saya punya tanah di Karawang Timur 15 hektar buat lahan pekuburan. Keren kan? Orang nanya terus gimana Mongol? Karena saya kasihan ngeliatin pekuburan di Jakarta, semuanya udah isi ulang. Kemarin saya ke Tanah Kusir nih nemenin teman
nyekar ke kuburan bapaknya, dibawa Coca-Cola, dia bawa Fanta sama gado-gado. Dia nyampe kuburan, saya lompat di bukit. Ini dia sama siapa nih? Oh bapaknya. Terus dia ngomong, Pi, kenapa papi pe gado-gado deng Fanta? Nggak lama dia kesurupan. Kan mau kaget kenapa dia kesurupan? Ternyata yang dibawa sukanya Coca-Cola, yang dia bawa Fanta, ya kan? Karena lebih banyak isi ulang. Nah saya ingin punya lahan pekuburan, ya tetaplah dibagi yang buat Muslim sebelah berapa hektar, buat Kristen berapa hektar. Cuman saya bikinnya tuh jenazahnya nggak tidur. Karena kalau ditidurin kan 2 meter ya. Bagaimana kalau dia berdiri gitu kan lumayan. 8 orang loh per 2 meter ya kan. Setiap bulan kita bisa begini jenazahnya sarangnya. Dia cerita, semua bisa. Karena buat mama hidup tuh jangan dibuat ribet. Mau ngapain lagi? Pak, saya juga kalau operasi muka, mohon maaf, dokter Tompi itu teman saya. Beliau dokter bedah plastik, bisa. Saya yang kurang keren hanya di hidung. Kalau muka udah mengkolian face. Saya ke Beijing manggung acara sebuah bank, minus 4 derajat Celcius Beijing. Saya masih pakai singlet. Orang-orang di bandara ada yang ngomong katanya gua hempen. Hempen itu bodoh gitu. Ada yang lalu bilang enggak, katanya dia senjingping. Saya gua bilang karena udah minus 4 kita masih singlet. Tapi orang Beijing yang ngomong, see you, Mongolian people. Kami dingin minus 8, kalau minus 4 masih santai. Cuman permasalahannya adalah di saat kita jalan-jalan ke tembok Cina, pulang jam 5 sore, nyampe di hotel mau mandi Mongol kaget, dedeknya Mongol bilang, ternyata mencium. Aduh Tuhan Yesus, aduh Mongol bilang bertobat, Tuhan kasih maunya tak pakai baju. Aduh ternyata dingin membuat dia mengkerut. Jadi ngadepin apapun saya mah santai aja. Saya nggak punya istri Bapak Ibu, tapi saya punya putri. Saya udah bercerai dengan istri dari Mas tahun 2006. Sebelum saya jadi stand up komedian, bercerai cuma masalah sepele, bukan perselingkuhan, tapi masalah ke Israel. Bang mertua ikut Holy Land Tour, nggak ngomong, tahu-tahu suruh ngomong yang bayar. Ngomong gak bisa bayar, akhirnya kami bubar rumah tangga. Sekarang gue udah punya duit banyak, promoin Holy Land Tour, dapat tiket bisnis 4 orang ke Israel. Saya ajak Mami, mari jotoran ke Israel. Kita Mami, Cece sama Mbak. Tiketnya udah di tangan Bapak Ibu. Terus Mami Mongol nanya mau ke Israel, orang mau ketemu dengan siapa? Gue mikir bener di dia. Tuhan Yesus udah gak ada, udah Maria udah gak ada. Simon Petrus, Rasul Paulus, Timotius, 12 murid dulu, soalnya gak ada orang. Kita ke Israel mau ketemu siapa? Mami Mongol bilang kalau orang mau dapat Tuhan, roh bukan di Israel, meninggal. Akhirnya sampai hari ini saya tidak pernah ke Israel. Kalau ingin pergi berangkat nunggu emak meninggal. Masalahnya emak Mongol susah meninggal karena dia Buddha. Mongol keluarga keturunan Buddha Bapak Ibu. Amaknya Mongol meninggal umur 160 hari. Oma Mongol meninggal 100 tahun. Dua-duanya Buddha. Dari situ Mongol bilang rahasia umur panjang pertama adalah Buddha. Kenapa Buddha lama mati dipanggil sebelah dia nggak dengar, apalagi dipanggil gitu. Jadi amanya Mongol kan panggilannya Cinio, Incin, ibu, bu, nggak denger dia. Lama mati Cinio. Oma Mongol juga sama udah. Jadi ternyata untuk lama
kita harus muda. Harus, karena banyak orang yang ngomongin kita. Kalau kita akhirnya terpengaruh, wah kita PA juga lama. Jadi mendingan muda. Yang kedua, biar umur panjang, apa yang harus kita lakukan? Rendah hati, sama dengan keluarga besar yang berulang tahun. Ya kan? Mereka adalah orang-orang yang pasti umur panjang. Kenapa? Karena rendah hati. Kenapa rendah hati itu lama mati? Karena jalannya pasti nunduk. Orang sombong pasti jalannya petenteng-petenteng. Maka dilihat-lihat yang besar. Nah itu meninggalnya cepat. Karena kalau malaikat mau tunjukin muka langsung habis. Tapi kalau kita nunduk, lama matinya, karena kita udah kelihatan sepatunya, oh darah Yesus ada itu. Nah, ini terbalik mukanya. Jadi santai-santai aja. 45 menit. Ya kan? Enggak apa-apa. Anak dan menantu kan masih ada ya kan? Yang bayar kan baru ibu sama bapak, anak menantu kan belum. Sabar, tenang. Itulah stand up. Tapi saya bersyukur tadi kasih tahu bang, ibadahnya udah tadi siang, udah tadi sore, jadi sekarang udah memang murni untuk syukuran. Oke bagus, karena saya agak trauma. Tahu-tahu ada doa makan. Wah kami di Kristen itu kalau doa makannya lama banget kan. Apalagi nado, oh Tuhan, sampai dingin nasi belum angin-angin. Orang nanya, doa makan di agama Kristen kenapa bisa lama? Kalimat awalnya yang menentukan. Apalagi pakai kalimat tak putus-putusnya. Oh itu lama sekali. Oh itu apalagi kami menado. Tuhan ada jebakan Batman di doa. Terima kasih. Apakah udah amin? Belum. Karena dia tarik nafas untuk kalimat kedua. Kami berdoa buat bangsa kami. Dan lumayan lah saya ikan mas mulai babutak lah. Berenbor mulai habis air. Karena kalimat jebakan ketiga, terima kasih. Apakah sudah amin? Belum. Karena kalimat selanjutnya kami berdoa pemerintah bangsa ya, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, istri, anak, cucu dan menantu. Engkau berkati mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Amin. Belum. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami. Amin, istri, anak, cucu dan menantu. Apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Kami juga berdoa buat Kapolri, buat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, Angkatan Darat, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua PPK, para menteri. Nanti lanjutnya kami juga berdoa buat Gubernur kami, Bapak Oli